Bab 1236. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di alun-alun pusat sarang iblis, terdapat patung iblis besar, lebarnya puluhan kaki dan tingginya ratusan kaki. Iblis dalam patung itu mengenakan jubah, dengan wajah feminin dan mata iblis yang panjang dan sipit, yang tampaknya hanya memiliki satu garis, dan matanya sangat dalam, seolah menembus zaman, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka laki-laki atau perempuan. Patung iblis yang hidup itu persis seperti patung dewa iblis. Ini adalah tanah suci sarang iblis, dan banyak sekali iblis yang datang berziarah setiap hari, menjadikannya tempat paling ramai di sarang iblis. Di bawah patung dewa iblis, iblis yang tak terhitung jumlahnya sedang berziarah, semuanya sangat saleh, dan semuanya melemparkan tubuh mereka ke tanah. Di antara mereka ada 6 jamaah berjubah dan berkerudung. Di antara 6 peziarah, hanya 5 yang memuja patung dewa iblis, sementara satu lagi menatap patung dewa iblis. Orang yang tidak menyembah patung dewa iblis adalah Lu Chen. Pada saat ini, ada kemarahan yang tak ada habisnya di wajah Lu Chen, dan kemarahan yang mengamuk akan keluar dari matanya, dan dia ingin membakar patung dewa iblis menjadi abu. Jadi, ini dewa iblis. Dahulu kala, dia melihat dewa iblis. Saat itu, ketika dia pergi ke Gunung Daji untuk mencari ayahnya, dia melihat sebuah foto di atas batu. Ayahnya, Lu Zhengru, pergi ke istana yang diselimuti kabut, tetapi langsung ditangkap. Dan orang yang menangkap Lu Zhengru adalah orang yang berwajah lembut ini. Sebelumnya, dia tidak tahu siapa orang ini. Sekarang, dia tahu, itu ternyata adalah dewa iblis. Tidak mengherankan jika orang ini melakukan perjalanan selama berabad-abad dengan satu pandangan, mencoba melenyapkan jiwanya, dan kemudian dia mencibir melintasi ruang dan waktu, mencoba meledakkannya sampai mati. Seseorang yang memiliki kekuatan supernatural dan kekuatan seperti itu, seperti yang diharapkan, hanya dewa yang bisa melakukannya. Terlebih lagi, bukan dewa ras manusia yang ingin membunuhnya, tapi dewa ras monster. Kemana ayahnya pergi menemui dewa iblis? Apa yang terjadi pada ayahnya hingga menyinggung dewa iblis? Tapi bagaimanapun juga, dewa iblis ini adalah musuh ayahnya, dan dia dipertaruhkan dengannya. Saudara Lu, dewa iblis adalah satu-satunya kepercayaan klan iblis kita. Mengapa kamu tidak menyembah dewa iblis ketika kamu melihatnya? Di antara 5 orang yang sedang beribadah, pemimpinnya melihat bahwa Lu Chen tidak berlutut atau beribadah, tetapi wajahnya penuh amarah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan dengan cepat mengingatkannya dengan suara rendah. Orang itu tidak lain adalah Jian Bo. Lu Chen bersikeras untuk pergi jalan-jalan, tetapi dia dengan enggan setuju untuk membiarkan Lu Chen keluar, dan memerintahkan Jian Bo untuk membawa beberapa penjaga untuk mengawal Lu Chen. Setelah itu, Lu Chen tidak melewati gerbang, tetapi diam-diam keluar dari pintu samping, dan kemudian berkeliaran di sarang iblis Nuoda sampai dia tiba di patung dewa iblis. Berlutut hanyalah sebuah bentuk, selama iman ada di dalam hati, itu adalah penghormatan terbesar kepada dewa iman. Lu Chen menenangkan diri, menahan amarahnya, dan menjelaskan seperti ini. Tapi berlututlah, itu tidak mungkin. Dia bisa berlutut dan berlutut di hadapan orang tuanya, tetapi dia tidak bisa berlutut di hadapan musuh-musuhnya. Jadi begitulah, saudara Lu mempunyai pendapat yang bagus, dan wawasannya sangat tajam. Penjelasan Lu Chen agak kabur, tetapi Jian Bo berpikir bahwa kepercayaan yang dikatakan Lu Chen adalah dewa iblis, jadi dia segera menyanjung Lu Chen. Bagaimana bisa kamu tidak menyanjung? Demi Lu Chen, Anyu bahkan mengirimnya untuk membawa seseorang untuk melindungi Lu Chen. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlihat dari sini bahwa Lu Chen menempati posisi yang sangat besar di hati Anyu. Jika tidak ada kecelakaan, Anyu benar-benar jatuh cinta pada Lu Chen. Dan Lu Chen pasti memiliki masa depan yang cerah, dan dia mungkin menjadi menantu istana Pangeran An di masa depan. Jika calon menantu Raja An tidak menyanjungnya, kapan dia akan menunggu? Siapa nama dewa iblis itu? Lu Chen menatap patung iblis itu lagi, dan bertanya. Dewa iblis adalah kepercayaan klan iblis kita, dan namanya tidak terucapkan. Saudara Lu, tolong jangan bertanya. Sederhana tapi sedikit gugup, katanya begitu. Namanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lu Chen mengerutkan kening, dia bahkan tidak tahu nama dewa iblis, bagaimana dia menemukan dewa iblis, bagaimana dia menyelamatkan ayahnya. Kamu telah mencapai puncak seni bela diri, jadi kamu memenuhi syarat untuk menanyakan nama dewa iblis.
Jianbo mengatakannya lagi. Jadi, di mana Dewa Iblis itu? Lu Chen menanyakan pertanyaan lain, mencoba mengeluarkan sesuatu dari mulut Jianbo. Berdiri seperti ini, kamu sangat mencolok. Jianbo menatap Lu Chen dan berkata dengan cemas. Lu Chen melihat sekeliling. Di alun-alun pusat Nuoda, ratusan ribu monster sedang beribadah. Dia berdiri sendirian, menonjol dari kerumunan, dan telah tersapu oleh banyak mata menghina. Tidak apa-apa, tapi lututku sudah lama cedera, jadi aku tidak bisa berlutut. Lu Chen tidak berdaya, jadi dia harus jongkok dan terus berbicara dengan Jianbo. Jika kamu mempunyai luka lama, kembalilah ke dokter pemerintah untuk memeriksanya. Paling-paling, ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan pil. Jianbo melirik ke arah lutut Lu Chen, dan tidak menanyakan tentang cedera Lu Chen lagi, tapi menjawab pertanyaan Lu Chen dengan suara rendah, Dewa Iblis tidak ada di dunia, mereka hanya ada di dunia atas. Alam atas? Apakah itu alam atas? Lu Chen bertanya lagi, ada di atas sana. Jianbo menunjuk ke langit, dan berkata, sebenarnya, ini hanya legenda. Tak seorang pun di klan iblis kita yang pernah melihat Dewa Iblis. Saya tertarik dengan masalah Dewa Iblis. Saya ingin tahu apakah ada buku sejarah kuno tentang hal ini. Saya ingin melihatnya. Dewa Iblis itu sangat kuno, dan hampir tidak ada perbuatan tentang Dewa Iblis di antara manusia. Tidak mungkin, tidak ada catatan tentang Dewa Iblis di Gua Iblis di luar, mengapa tidak ada sarang iblis? Atau, eselon atas dari klan iblis akan memiliki catatan tentang Dewa Iblis, tapi sayangnya itu adalah level yang tidak bisa kita sentuh. Saat dia berbicara, ekspresi Jianbo tiba-tiba berubah, dia buru-buru berdiri, dan bersama dengan 4 penjaga lainnya, dia naik ke langit untuk melindungi Lu Chen. Kita sedang diikuti. Lu Chen segera menyadari bahwa dia telah diawasi. Ini dari Istana Mo, ayo cepat kembali, kalau tidak mungkin akan ada masalah. Jianbo mengulurkan tangannya untuk menarik Lu Chen, tetapi berhasil dihindari oleh Lu Chen, dia tidak bisa menahan rasa cemasnya, levelmu tidak cukup, kamu tidak bisa terbang cepat, aku akan membawamu terbang. Tidak, aku bisa mengimbangi kecepatanmu. Lu Chen segera menyalakan langkah ringan kekaisaran, dan dengan satu langkah, sosoknya berada 10 mil jauhnya, meninggalkan Jianbo. Setengah langkah untuk memurnikan para dewa, ada kecepatan seperti itu, apakah dia sudah berlatih gerak kaki? Jianbo tidak dapat mempercayainya, dan dengan cepat mempercepat penerbangannya, mengejar Lu Chen, tidak mungkin, bahkan jika kamu telah berlatih gerak kaki, kamu tidak akan bisa sampai di sana segera. Pada saat ini, di suatu titik di depannya, 2 sosok tiba-tiba muncul, menghalangi jalan Lu Chen. Kedua sosok itu mengenakan baju besi penjaga rumah berwarna merah, dengan aura yang kuat, mereka adalah Yang Mulia Emas. Itu penjaga Istana Mo, ayo belok kanan. Teriak Jianbo, dan berlari ke kanan, tanpa diduga muncul 2 penjaga lagi dari Istana Mo. Belok kiri lagi. Jianbo sedang terburu-buru, tapi saat dia menoleh, dia menemukan ada juga 2 penjaga istana terakhir di sebelah kiri. Kembali dengan cepat, Jianbo menjadi lebih cemas dan ingin mundur, tetapi punggungnya juga terhalang. Sial, kita tidak bisa pergi, kita dikepung. Jianbo buru-buru melihat sekeliling, ada orang di segala arah, depan, belakang, kiri, kanan, di langit dan di tanah. Orang-orang itu semua adalah penjaga istana kiamat, ada lusinan, dan 6 atau 7 di antaranya adalah Yang Mulia Tubuh Emas, sebagian besar sisanya adalah Yang Mulia Qingtian, dan ada beberapa Yang Mulia Bumi. Kemarilah, semuanya, pertahankan Luqi. Jianbo bergegas ke sisi Lu Chen dan memberi perintah, dan 4 penjaga lainnya bergegas satu demi satu, mengelilingi Lu Chen di tengah. Keempat penjaga itu tidak lebih dari Yang Mulia Qingtian, tidak peduli jumlah atau budidayanya, mereka jauh di belakang pihak lain. Kami dari An Wangfu, apa yang ingin kamu lakukan di Mo Wangfu? Jianbo berteriak ke pihak lain, tapi suaranya kasar dan lemah di dalam, kurang percaya diri. Orang-orang dari Istana Kiamat mengepung mereka, jelas-jelas mendatangi mereka, dan teriakannya tidak lebih dari keberanian, tidak berguna. Bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu berasal dari Istana Pangeran An? Seseorang di seberang berkata sambil mencibir. Tunjukkan identitasmu. Jianbo merobek jubah panjang di tubuhnya, memperlihatkan armor pengawal kekaisaran yang unik di rumah An Wang. Lu Chen dan 4 penjaga lainnya juga merobek jubah mereka satu demi satu, mengungkapkan identitas mereka. Meskipun tidak ada gunanya melakukan itu,
lebih baik menunjukkannya daripada tidak menunjukkannya, setidaknya sedikit lebih agung. Tinggalkan anak itu, kamu boleh pergi. Seseorang di seberang menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata begitu. Jenis sayuran apa yang kamu miliki di istanamu? Jika kamu berani menangkap orang-orang dari istanaan kita secara terbuka, apakah kamu ingin memprovokasi perang antara keduanya? Jian Bo berteriak, jika kamu tidak menyerahkan Lu Qi itu, kamu akan memulai perang antara kedua pemerintahan. Seorang yang mulia emas di sisi lain tidak hanya menanggapi dengan dingin, tetapi juga mendekati Jian Bo. Itulah keabadian, biarkan saya melihat apakah Anda dapat menanggung konsekuensinya. Jian Bo menunjukkan ekspresi tekad, dengan kapak perang ekstra di tangannya, menunjukkan postur yang tegas. Anyu mempercayakan Lu Qi pada perlindungannya, maka Lu Qi tidak boleh mengalami kecelakaan apapun di tangannya, jika tidak, dia hanya bisa bunuh diri dan meminta maaf. Namun, para penjaga istana Mo hanya saling mengepung, dan tidak berani bertindak gegabah. Karena jika hal itu dilakukan maka akan timbul korban jiwa dan mudah memicu perang antara kedua pemerintahan. Mereka hanya dikirim oleh Mo Mei, bukan diperintahkan oleh Mo Wang, dan tidak ada yang mau menanggung akibatnya. Itu adalah orang-orang dari rumah Mo Wang dan rumah An Wang, apakah mereka akan melakukannya lagi? Melihat posturnya, 10 dari 10, kurasa sudah waktunya untuk memulai pertarungan. Ada banyak orang di rumah Mo Wang, dan ada banyak orang di rumah An Wang. Jelas orang-orang di rumah An Wang akan menderita. Setelah kedua belah pihak mengambil tindakan, itu akan menjadi awal dari pertempuran antara kedua pemerintahan. Saya khawatir langit akan menjadi gelap dan bumi akan menjadi gelap lagi. Itu dulu, situasinya berbeda sekarang. Baru-baru ini, pejabat tinggi Yao Chao menghargai Anyu, Putri An Wang, dan rumah besar Anyu juga meningkat seiring. Arus, kalau begitu istana berani bertarung dengan istana Pangeran An. Bukankah tidak nyaman? Mungkin raja terakhir hanya ingin membuat dirinya tidak nyaman. Aku hanya ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Di alun-alun pusat, iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyembah patung dewa iblis mengangkat kepala mereka satu demi satu, memandang ke langit dengan takjub, dan banyak berbicara. Di langit di atas, Lu Chen melihat bahwa lawannya hanya mengepung tetapi tidak menyerang, jadi dia diam-diam berkata kepada Jian Bo, orang-orang dari istana mau datang untukku, selama kamu pergi, mereka tidak akan mempersulit keadaan. Anda, tidak? Misi kami adalah untuk melindungi keselamatanmu, kamu tidak boleh pergi. Jian Bo dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak. Hanya bercanda, jika dia menyerah pada Lu Qi dan melarikan diri sendirian, dia pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya setelah kembali. Aturan istana Pangeran An sangat ketat, jika dia melakukan ini, keluarganya akan terluka. Jangan khawatir, aku cepat, mereka tidak bisa menangkapku. Lu Chen menjelaskan lagi seperti ini, namun tetap ditolak oleh Jian Bo, saudara Lu, meskipun kamu telah berlatih gerak kaki, wilayahmu masih terlalu rendah, dan kecepatanmu tidak cukup cepat. Terlebih lagi, puluhan orang di sisi lain pihak lain mengincarmu lagi. Jika kamu bisa bergegas keluar, kamu pasti sudah bergegas keluar sekarang. Petik 2. Yah, aku belum memulai gerak kaki sekarang, atau aku akan keluar lebih awal. Hei, kakak Lu, berhentilah menggodaku, oke. Aku tidak bercanda, aku serius, kecepatanku sangat cepat, tidak mudah bagi mereka untuk menangkapku. Saudara Lu, berhentilah bicara, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan meninggalkan sisimu, ini adalah tugasku. Tapi lawannya punya banyak orang, begitu mereka menyerang, kita harus menghentikannya. Belum tentu begitu, kalau mereka ingin berjuang untuk mendapatkan orang, mereka sudah mulai berjuang. Kenapa hanya mengepung tapi tidak menyerang? Jelas sekali mereka tidak mampu memikul tanggung jawab untuk memulai perang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus berkonfrontasi seperti ini, pihak lain akan melepaskan kita. Pasti, teriakanku barusan telah menarik perhatian banyak orang. Jian Bo mengangguk tegas, begitu bertekad, lihat ke bawah, hampir semua pesiarah melihat ke arah kita, masalah ini sudah berdampak, selama orang-orang di istanamu tidak bodoh. Mereka tidak berani melakukan apapun dengan santai, saling berhadapan untuk sementara waktu, mereka hanya dapat kembali tanpa hasil. Dia datang dengan persiapan, bukankah pemikiranmu terlalu naif? Lu Chen berkata dengan marah. Tidak, kita sudah sering berurusan satu sama lain di rumah An Wang dan rumah Mo Wang, dan aku tidak tahu berapa kali kita telah berperang secara terbuka dan diam-diam.
Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang rumah Mo Wang, dan saya sangat yakin bahwa dalam waktu setengah waktu, kelompok penjaga rumah Mo Wang ini pasti akan mundur. Kita harus mundur sepenuhnya, Jianbo berkata dengan percaya diri. Tetapi saya memiliki firasat buruk bahwa dalam setengah batang dupa, mereka akan menyerang kita. Lu Chen berkata demikian, saudara Lu, kamu benar-benar terlalu khawatir. Lagi pula, jika kamu percaya padaku, tidak akan ada kesalahan. Kata singkat, melihat Jianbo begitu percaya diri, Lu Chen juga tidak bisa berkata-kata, dan seekor kuda berlumpur kehabisan hatinya. Percayalah, aku sudah mati, oke. Jianbo memikirkan semuanya terlalu sederhana, meskipun penjaga rumah pangeran terakhir tidak melakukan apa-apa, mereka tidak berniat mundur, samar-samar menunggu kesempatan. Monster yang menunjuk ke nama keluarga Lu Chen pasti dihasut oleh Mo Mei, dan mereka tidak akan pernah menyerah jika gagal mencapai tujuan mereka. Dan Mo Mei sangat membenci Lu Chen, sekarang dia memiliki kesempatan bagus, bagaimana dia bisa melepaskan Lu Chen. Mungkin Mo Mei sedang dalam perjalanan ke sini. Lu Chen tidak repot-repot lagi mengurus penjaga seperti Jianbo, dan diam-diam mengedarkan energi aslinya, bersiap untuk melarikan diri sendiri. Jika pihak lain memiliki orang suci yang bertanggung jawab, bahkan jika dia mempercepat Yu Guangbu ke batasnya, dia masih tidak percaya diri untuk keluar. Orang suci terlalu kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang mulia sama sekali. Untungnya, ada begitu banyak penjaga mendiang istana di tempat kejadian, dan tidak satupun dari mereka adalah orang suci, jadi Lu Chen tidak akan mendapat masalah. Dan pada saat ini, sebuah kendaraan hias besar muncul di kejauhan, dan gerobak itu ditarik oleh elang buas tingkat 10. Ketika puluhan penjaga istana mau melihat kendaraan hias besar itu, mereka sangat gembira. Benar saja, Tuhan ada di sini. Melihat kendaraan hias besar mendekat dengan cepat, Lu Chen menunjukkan ekspresi mengejek. Itu adalah elang buas tingkat 10 lagi, dan itu adalah kendaraan hias besar yang familiar, jadi Anda bisa mengetahui siapa pemilik kendaraan hias itu hanya dengan memikirkannya. Seperti yang diharapkan, para penjaga rumah Pangeran Mo tidak berani melakukan apapun, mereka hanya menunggu putri Pangeran Mo datang. Jika mereka ingin melawan atau membunuh, semuanya terserah pada Mo Mei, jadi mereka tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Namun, bagaimana mungkin Lu Chen hanya duduk dan menunggu Mo Mei menangkapnya? Semuanya, luangkan waktumu, aku tidak akan tergila-gila padamu. Lu Chen mengangkat bahu ke arah Jianbo dan yang lainnya, lalu sosoknya bersinar, dia memulai langkah ringan kekaisaran, dan bergegas menuju pengepungan lawan. Lu Chen tidak terburu-buru secara acak, tetapi mengambil kesemek lembut untuk dicubit, membidik ke arah yang mulia bumi di sisi lain, yang merupakan titik lemah dari pengepungan. Haha, dia datang ke pintumu, tangkap dia. Hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, tidak ada yang melindunginya, ambil saja. Mampu menangkap orang ini sebelum Nona Mo Mei datang adalah pencapaian yang luar biasa. Melihat Lu Chen dengan sukarela bergegas keluar, para penjaga istana Mo tiba-tiba tersenyum, dan mereka semua tetap diam seperti gunung, menjaga pengepungan tidak berubah, tetapi mendesak yang mulia bumi untuk menangkapnya. Bagaimanapun, alam target mereka terlalu rendah, mereka bahkan tidak memiliki alam dewa pemurnian, jadi melarikan diri dari kelompok yang mulia hanyalah mimpi. Sejauh menyangkut basis budidaya Lu Chen yang lemah, apalagi yang mulia bumi, dia dapat ditangkap dengan santai bahkan di alam kesengsaraan surgawi. Kamu benar-benar tahu cara memilih orang. Memilih sisiku adalah pilihan yang paling tepat untukmu. Bumi yang mulia tertawa keras, membuka tangannya, meraihnya dengan santai, dan langsung menyapa Lu Chen yang sedang bergegas ke arahnya. Tangan Tian-Tian, Lu Chen juga meraihnya dengan satu tangan, dan bertabrakan dengan cakar lawan. Ledakan, terjadi ledakan, dan cengkeraman Lu Chen runtuh. Pihak lain juga tidak jauh lebih baik, 80% cengkeramannya terlepas, dan sisa kekuatannya sama sekali bukan ancaman bagi Lu Chen. Namun, Lu Chen mengambil kesempatan ini untuk keluar dari jangkauan serangan lawan dalam sekejap, dan dengan paksa menerobos pengepungan. Wah, kekuatan anak ini, kuat sekali. Warna kulit bumi yang mulia berubah, karena dia ceroboh dan meremehkan musuh, dan dia sangat menyesal. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun dalam genggamannya, dia bahkan tidak membuka penglihatannya, dia dengan santai menggunakan 60% hingga 70% dari kekuatannya.
Dan itu lebih dari cukup untuk menangkap prajurit level rendah yang setengahnya, sebuah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa. Faktanya, pada saat dia melakukan tembakan, dia sedikit tertekan, mesin genggamnya tiba-tiba gagal mengunci target. Menurut pemikirannya, yang pertama adalah mengunci target, lalu menangkapnya. Jika tidak bisa dikunci, maka apapun bisa terjadi. Seperti yang diharapkan, target dengan budidaya rendah benar-benar menangkapnya dan melarikan diri darinya. Ini setara dengan, di depan banyak kaki tangannya, target menamparkan wajahnya dengan keras, membuatnya merasa sangat malu. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya menopang penglihatannya dan membuka semua daya tembaknya. Bagaimana target bisa lepas dari kendalinya? Faktanya, dia tidak tahu bahwa Lu Chen tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian di sarang iblis, jadi dia tidak memanggil San Shen. Lu Chen baru saja menggunakan kekuatan dasar dan keterampilan tempur tingkat langit tingkat menengah untuk menangkapnya dengan keras. Jika tubuh Lu Chen terbuka penuh, kekuatannya melonjak, dan tangan yang menghancurkan langit dilepaskan, bukan apakah Lu Chen dapat menahan cengkramannya, tetapi apakah dia akan ditangkap oleh Lu Chen. Merupakan keajaiban bahwa penjaga tingkat rendah di rumah Anwang bisa melarikan diri dari Yang Mulia Bumi. Yang Mulia Bumi tidak dapat menghentikan alam abadi. Sungguh memalukan. Performa istana Mo terlalu buruk. Ini bisa membuat orang kehabisan tenaga. Apakah para penjaga di level terhormat itu semuanya idiot? Melihat hal tersebut, penonton di bawah langsung terkesima dan banyak berdiskusi. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan targetnya keluar? Kejar mereka semua, jangan biarkan anak itu kabur. Nona Momei ada di sini, jika kami tidak mencegat targetnya, kamu akan mati. Para penjaga istana Mo terkejut, dan pengepungan runtuh dalam sekejap, hanya menyisakan beberapa orang untuk menahan Jian Bo dan yang lainnya, dan kebanyakan dari mereka mengejar Lu Chen. Namun, gerak kaki Lu Chen tinggi, kecepatannya sangat cepat, dan dia berada di udara, sehingga tidak mudah untuk ditangkap. Sekelompok penjaga dari istana Mo berusaha sekuat tenaga untuk mengejar dan mencegat Lu Chen, namun mereka tetap tidak bisa menyentuh ujung pakaian Lu Chen. Mereka hampir tidak bisa menghalangi jalan Lu Chen dan mencegah Lu Chen melarikan diri dari area di atas alun-alun. Sekelompok sampah. Mo Mei akhirnya bergegas, tetapi menemukan bahwa kelompok bawahannya gagal menangkap Lu Chen, dia tidak bisa menahan kutukan dalam kemarahan. Langsung, meski ada lebih banyak Mo Mei, itu tidak membantu. Lu Chen masih bolak-balik di antara mereka, bergerak bebas, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Lucky ini, sungguh luar biasa dalam keterampilannya, dan kecepatannya sangat cepat. Jika dia berada di bawah orang suci, dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Melihat Lu Chen begitu cepat, Jian Bo tidak bisa menahan kekagumannya dari lubuk hatinya, pantas saja dia memiliki level yang rendah, dan Nona Anyu juga menyukainya. Petik 2. Pada saat ini, Mo Mei melihat bahwa Lu Chen tidak dapat ditangkap, dan Lu Chen berbalik semakin cepat, samar-samar bergegas keluar dari area kendali mereka, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan cemas, semua orang menggunakan paksaan untuk menekan Lucky. Segera, semua penjaga istana mau melepaskan paksaan mereka, meliputi seluruh wilayah udara, termasuk Lu Chen. Tentu saja dan telur, segera setelah kekuatan jiwa Lu Chen bergerak, tidak ada paksaan apapun yang dihalangi oleh kekuatan jiwa yang agung, dan baik roh maupun tindakannya tidak terpengaruh. Ya Tuhan, paksaan dari begitu banyak yang mulia tidak dapat menahan setengah langkah. Pemurnian para dewa, itu benar-benar membalikkan persepsi saya tentang paksaan. Orang-orang di rumah Anwang luar biasa, basis budidaya mereka sangat rendah, dan mereka belum pernah ditekan oleh begitu banyak yang mulia, itu pantas mendapat pujian. Yang mulia istana Mo terlalu buruk. Lusinan yang mulia dikirim bersama, termasuk beberapa yang mulia bertubuh emas. Mereka bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Sayang sekali membuangnya ke rumah nenek. Di alun-alun di bawah, kerumunan berhenti menyembah patung iblis, dan semua fokus pada pertempuran di langit. Di mata semua orang sebelumnya, penjaga rumah pemurnian dewa setengah langkah itu terlalu miskin, dan mustahil untuk melarikan diri dari tangan begitu banyak yang mulia. Kenyataannya adalah mereka semua telah ditampar mukanya, dan sejauh ini mereka semua baik-baik saja, dan para yang mulia istana Mo sama sekali tidak kasihan pada mereka. Para penjaga pemerintah mematuhi perintah, jangan tangkap dia hidup-hidup, pukul saja Lucky sampai mati. Akhirnya,
Mo Mei menjadi tidak sabar dan hanya memberi perintah kepada bawahannya. Awalnya, dia ingin menangkap Lucky hidup-hidup, menyiksa Lucky, dan kemudian mengeksekusi Lucky, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Sekarang tampaknya kecepatan Lucky terlalu cepat, dan peluang untuk menangkapnya hidup-hidup relatif kecil. Daripada membiarkan Lucky memiliki kesempatan untuk melarikan diri, lebih baik bunuh dia secara langsung. Setelah menerima perintah Mo Mei, para penjaga istana Mo segera menyala, dan jauh lebih mudah membunuh target daripada menangkapnya hidup-hidup. Penjaga rumah pangeran terakhir berhenti mengejar Lu Chen, tetapi menembak satu demi satu, memukul Lu Chen dengan kekuatan telapak tangan, kekuatan tinju, dan kekuatan pedang yang kuat. Tiba-tiba, seluruh ketinggian dipenuhi dengan berbagai energi, dan semua yang mulia memukuli orang-orang di udara, dan kekuatan terbang melintasi, memenuhi seluruh ruang di ketinggian. Jika itu adalah pejuang lain, apalagi Dewa Pemurnian setengah langkah, bahkan jika mereka 5 kalpa, mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh berbagai kekuatan. Tidak peduli di langit atau di tanah, semua orang memperhatikan Lu Chen, dan semua orang menunggu untuk melihat Lu Chen dihancurkan sampai mati. Bahkan Jianbo menutup matanya dengan putus asa, tidak mau menyaksikan momen ketika tubuh Lucky dihancurkan. Jianbo telah mencoba yang terbaik untuk segera melindungi Lucky, tapi sayangnya pihak lain memiliki yang mulia emas yang menahannya, jadi dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Mo Mei menggerakkan sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman puas. Lu Chen ditekan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa cepat dia tetap tidak bisa lepas dari nasib meledak. Namun, setelah kekuatan semua yang mulia berlalu, pemandangan aneh muncul. Bukan saja Lu Chen tidak tertindih sampai mati, dia masih melompat-lompat dengan penuh semangat, mencari celah lawan, mencoba menerobos. Menolak untuk mati. Di langit dan di tanah, banyak orang yang hampir ternganga karena terkejut. Tidak peduli penjaga istana Mo atau ratusan ribu peziarah, mereka semua terkejut. Dengan begitu banyak yang mulia yang menyerang bersama-sama, kekuatan pukulannya meledakkan wilayah udara, bahkan jika targetnya adalah yang mulia bumi, akan sulit untuk membawanya, apalagi alam pemurnian dewa setengah langkah. Tapi Lu Chen tampak baik-baik saja dalam keadaan linglung, ini benar-benar menumbangkan persepsi semua orang tentang dunia nyata. Kenapa kamu masih hidup? Mo Mei sangat tercengang hingga rahangnya hampir ternganga karena ketakutan. Kamu mati dan aku belum mati. Ini serangan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Bahkan nyamuk pun tidak bisa membunuhku. Mereka masih ingin membunuhku. Itu mimpi. Lu Chen terus berlari kencang di Yuguangbu, tapi dia tertawa seperti ini di mulutnya. Faktanya, pukulan dari banyak yang mulia memang sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka yang berada di bawah yang mulia pasti akan meledak. Tapi jika menyangkut Lu Chen, itu tidak sama. Meskipun ada banyak yang mulia, mereka memiliki tingkatan yang berbeda. Hanya ada beberapa yang mulia emas, dan mereka masih menyerang dari udara. Transmisi daya di udara menghabiskan banyak waktu, dan ketika jatuh pada Lu Chen, jumlahnya sudah habis 10. Jangan melihat satu-satunya setengah langkah Lu Chen di bidang pemurnian para dewa, itu hanya hasil dari keahliannya, dan itu benar-benar menipu orang luar. Dia sebenarnya berada dalam bencana kelima dari alam kesengsaraan surgawi, dan budidayanya tidak seburuk itu. Terlebih lagi, Lu Chen berendam dalam darah hewan dalam waktu lama untuk membentuk tubuhnya. Dengan peningkatan basis kultivasinya, tubuh fisiknya menjadi sangat tirani. Meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat yang mulia tubuh emas, dia masih mencapai standar yang mulia King Tian. Jadi, tidak apa-apa untuk menindas orang lain dengan kekuatan telapak tangan dan kekuatan tinju dari serangan dari udara itu, tapi bagaimana hal itu bisa membahayakan Lu Chen? Kecepatannya super cepat, tubuhnya super kuat, ini adalah bakat kelas 1 dalam seni bela diri. Pada saat itu, Jianbo tiba-tiba menyadari mengapa Lucky disukai oleh An Yu. Ternyata orang memang punya sedikit kuas. Meski ranahnya rendah, namun potensinya tidak terbatas. Bakat seperti ini jelas layak untuk dikembangkan. Dengan banyaknya sumber daya di Anwang Mansion, setelah dicurahkan ke Lucky, bahkan jika Lucky adalah babi, wilayahnya akan meroket dengan cepat. Tubuh fisiknya kuat, berhenti menyerang dari udara, pukul saja tubuh fisiknya, Nona Ben tidak percaya dia tidak meledak. Mo Mei sangat marah, dan segera memerintahkannya, dan bahkan keluar dari kendaraan hias besar, mengejar dan memblokir Lu Chen sendiri. Benar, ia mengejar Lu Chen, bukan mengejar Lu Chen.
Tidak peduli ke arah mana Lu Chen berlari, dia akan memblokir ke arah itu, memaksa Lu Chen mundur, mencegah Lu Chen melarikan diri dari wilayah udara ini. Lu Chen bergegas bolak-balik, tetapi tidak pernah kehabisan wilayah udara ini, dan didorong semakin dekat oleh penjaga istana Mo. Secara bertahap, para penjaga istana Mo membentuk lingkaran pengepungan baru, mengunci Lu Chen di dalam. Ini, ritme yang memaksaku untuk bertarung. Lu Chen mengerutkan kening, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Setelah memanggil tubuh pertempuran dan meningkatkan kekuatan, bukanlah masalah besar untuk membunuh dua penguasa bumi untuk berdiri, dan kemudian melompat keluar dari pengepungan. Masalahnya, dia akan memperlihatkan kekuatannya. Keluar dari pengepungan banyak yang mulia dengan setengah langkah pemurnian para dewa, kekuatan tempur seperti itu akan segera menyebar ke seluruh sarang iblis. Apalagi Wulong Zanshen, begitu sampai di telinga Anyu, betapapun bodohnya Anyu, dia akan tahu siapa dirinya. Tidak apa-apa bagi Anyu untuk mengetahui bahwa Anyu selalu mengucapkan sumpah beracun di hadapannya, jadi dia tidak akan melakukan apapun padanya. Begitu sampai di telinga Ansi, akan sangat mengerikan. Ansi memiliki dendam terhadapnya, dan dia telah berperang melawannya, jadi dia tahu bahwa yang disebut visinya adalah 5 naga. Tapi sekarang situasinya sudah dekat, dan jika dia tidak memanggil Zanshen untuk bertarung, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. 5. Saat Lu Chen hendak memanggil tubuhnya, sebuah suara datang dari telinganya, "Mo Mei, jika kamu berani menyentuh orang-orangku, aku akan meledakkan tubuhmu." Berkeping-keping, Hei Li, bayangan pedang hitam terpotong, menembus kehampaan, dan langsung menuju ke Mo Mei. "Jalan Anyu, apakah kamu akhirnya muncul?" Mo Mei sangat marah, dia menjentikkan cambuknya untuk menemui ujung pedang yang jatuh. Ledakan, cambuk panjang mengenai ujung pedang, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Kekuatan pedang runtuh, kekuatan cambuk habis, dan energi yang runtuh membentuk gelombang dahsyat, menghantam segala arah. Anyu terkejut ke belakang beberapa kaki, tetapi Mo Mei terkejut ke belakang 10 kaki, tingkat kekuatannya dapat segera dilihat. Hanya saja kedua belah pihak adalah yang mulia emas, dan Anyu adalah Di Miao, yang bakatnya lebih tinggi dari Mo Mei, sehingga tidak mudah dikalahkan. Meski Mo Mei memiliki beberapa kelebihan, namun mustahil bisa mengalahkan Anyu dalam waktu singkat. "Lucky, kamu kembali ke rumah Pangeran An dulu, dan serahkan tempat ini padaku." Setelah Anyu selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke sisi lain. Ada 2 penjaga dari istana pangeran terakhir yang menghalangi jalan. Kedua orang itu hanyalah Yang Mulia King Tian, dan mereka datang ke sini hanya untuk Lu Chen. Namun ketika mereka melihat Anyu menebas dengan pedangnya, mereka begitu ketakutan sehingga ketiga jiwa itu lenyap dan 7 jiwa itu lenyap. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melawan, mereka buru-buru menghindari Bai Zhang dan memberi jalan bagi Lu Chen. "Kalau begitu terima kasih, Nona." Melihat bahwa dia tidak perlu mengungkapkan kartu haulnya, Lu Chen tidak bisa menahan rasa gembira. Dia tertawa, membuka langkah ringan, dengan cepat berjalan melewati celah, dan pergi. Mendengar ini, Anyu hanya bisa mengerutkan kening, merasa sangat bingung. Nada suara Lucky terlalu mirip manusia. Terutama kata "ha", Lu Chen sering membawanya ketika dia berbicara, dan Lucky juga melakukannya. Terlebih lagi, Lu Chen dan Lucky sama-sama memiliki tinggi yang sama, punggung mereka sangat mirip, dan keduanya memiliki nama keluarga Lu, jadi sulit untuk tidak membuatnya curiga. Namun, keraguan tetaplah keraguan dan fakta adalah fakta. Lu Chen adalah ras manusia, dan Lucky adalah ras monster, bagaimana dia bisa sendirian? Bahkan jika Lu Chen memiliki kemampuan yang sangat kuat, dia tidak bisa menjadi monster, bukan? "Gadis dari keluarga Mo, bermainlah pelan-pelan, dan aku tidak akan menemanimu lagi. Aku akan membalasmu 2 kali atas kebaikan yang kamu lakukan padaku hari ini. Mari kita tunggu dan lihat." "Lucky, kamu bajingan, kamu punya nyali, jangan lari." Melihat Lu Chen pergi dengan mudah dan ditertawakan oleh Lu Chen, Mo Mei sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia menoleh ke penjaga di bawahnya, "Apa yang kamu makan?" "Begitu banyak orang, semuanya dari mereka yang mulia, biarkan Lucky melarikan diri, mereka semua tidak berguna, semua sampah, mereka semua mempermalukan istanamu. Berhentilah memarahi orang lain, kamu sama seperti mereka, kamu berdua adalah sampah dan sampah." Tawa Lu Chen terdengar dari kejauhan,
membuat wajah Mo Mei berubah menjadi hijau. Namun, Lu Chen sudah berlari jauh dan cepat, dan dia tidak dapat mengejarnya. Setelah penyergapan, Lu Chen diblokir lagi dengan susah payah, tetapi dihancurkan oleh pedang An Yu. Itu benar-benar gagal. Sekarang, selain menatap kosong, Mo Mei tidak ada hubungannya dengan Lulu. Namun, pada saat ini, awan megah tiba-tiba muncul di wilayah udara 10.000 li, dan paksaan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melewati awan dan datang langsung ke Lu Chen. Tekanan-tekanan itu jauh di atas yang mulia, dan itu semua adalah kekuatan orang suci di semua tingkatan, yang semuanya jatuh pada Lu Chen saja. Santo Wei, Lu Chen mengerutkan kening, ekspresinya serius, dan dengan gerakan kekuatan jiwanya, prestise seorang suci yang tertekan segera dilepaskan. Sengren Wei, dia tidak takut. Jika orang suci itu bergerak, dia bukan lagi lawan. Dan orang-orang suci di atas adalah musuh daripada teman. Mungkin orang kuat di Istana Mo, kali ini dia dalam masalah besar. Oleh karena itu, dia mengangkat Yu Guangbu secara ekstrim, berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, mencoba keluar dari wilayah udara ini. Hei, anak ini baru setengah langkah dalam memurnikan para dewa, dan dia tidak takut dengan kekuatan orang suci, apakah ada kesalahan? Dia masih berlari, dan kecepatannya tidak lambat sama sekali. Paksaan kita gagal menahannya. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau aku datang dan mengambilnya secara pribadi? Jangan bertindak gegabah, raja terakhir ada di sini, dia punya keputusannya sendiri. Suara-suara terkejut keluar dari awan dan kabut itu. Tapi seperti yang diharapkan Lu Chen, orang-orang suci di awan semuanya berasal dari Istana Mo. Anakku, tetaplah di sini, jangan ingin melarikan diri. Suara kemarahan menembus awan dan kabut, seperti guntur yang menggelegar di langit, menyebar ke segala arah. Saat kata-kata itu jatuh, paksaan yang sangat menakutkan menembus awan dan jatuh langsung ke bawah. Pemaksaannya begitu kuat dan menakutkan hingga menghancurkan lapisan ruang, meledakkan kehampaan ke segala arah, membuat bumi bergetar, dan mendarat langsung di atas Lu Chen. Kekuatan Raja Sejati. Semua orang di tempat kejadian merasakan teror dari paksaan itu, dan mereka semua terkejut, bahkan tidak berani mengambil nafas. Pada saat ini, semua orang juga memahami keberadaan seperti apa yang ada di awan dan kabut. Keberadaan Raja Sejati, paksaan yang dilepaskan oleh Raja Sejati dengan seluruh kekuatannya sangatlah menakutkan. Tentu saja, tidak semua orang mampu menanggungnya. Bahkan yang mulia yang lebih lemah pun mungkin akan kewalahan oleh kekuatan Raja Sejati. Dan Lucky, yang melarikan diri dengan putus asa, hanya setengah langkah di alam pemurnian para dewa. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia bisa menahan kekuatan orang suci. Tetapi kebanyakan orang, termasuk Jianbo, sangat percaya bahwa Lucky tidak tahan dengan kekuatan Raja Sejati. Ayahku ada di sini, Lucky sudah meninggal. Mo Mei secara alami tahu bahwa Raja Sejati akan datang dari balik awan, jadi dia tertawa terbahak-bahak. Lucky terlalu menyakitinya, dan dia tidak tahan Lucky melompat-lompat. Selama Lucky meninggal, tidak peduli siapa yang membunuh Lucky, dia akan bahagia. Lucky, saat itu, An Yu juga sedang cemas, karena dia tahu siapa yang akan datang. Itu adalah ayah Mo Mei, Mo Wang. Lucky, yang sebenarnya membuat khawatir raja terakhir, mungkin akan hancur. Namun, keagungan menakutkan dari raja sebenarnya masih tidak dapat menahan Lu Chen. Lu Chen terus berlari dengan bebas, dengan kekuatan jiwa yang agung di tubuhnya. Bahkan jika itu adalah kekuatan Raja Sejati, dia masih bisa menahannya. Ini aneh, dia bahkan tidak takut dengan paksaan Raja ini. Benar-benar tidak masuk akal, apakah dia dewa pemurnian setengah langkah? Di tengah awan dan kabut, suara Raja menjadi semakin kesal, pergilah sendiri dan pemenggalan kepala orang ini. Segera, seseorang keluar sebagai tanggapan, muncul dari awan dan turun, mengarah langsung ke Lu Chen. Orang yang turun ternyata adalah monster suci. Maaf, sebenarnya mengirim seorang suci untuk menangkap alam pemurnian dewa setengah langkah yang kecil, wajah An Wangfu cukup besar. Jika kamu mengirimkan yang mulia seperti itu, kamu tidak akan bisa menangkap penjaga kecil Istana Pangeran An. Istana Pangeran Mo cukup memalukan. Tidak tahu malu mengirim orang suci sekarang. Rumah Mo Wang tidak pernah menggunakan cara yang tidak bermoral. Kapan kamu akan menunjukkan wajahmu? Saya harus mengatakan bahwa penjaga Istana Pangeran An benar-benar hebat. Levelnya sangat rendah, dan metodenya sangat tinggi.
Jika bukan karena ini, tidak peduli betapa tak tahu malunya Istana Mo, saya akan takut hal itu tidak akan memaksa bahkan orang-orang suci untuk keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak terpengaruh oleh paksaan. Anak ini memiliki potensi besar dan masa depan yang tidak terbatas. Anak ini pasti memiliki bakat seni bela diri kelas 1. Begitu dia besar nanti, dia pasti akan luar biasa. Di alun-alun, kerumunan ramai berdiskusi. Mereka semua malu dengan Istana Mo dan terkejut dengan metode Lu Chen. Luqi hanyalah seorang prajurit tingkat rendah. Kamu benar-benar mengirim orang suci untuk menindas yang kecil. Istana Mo benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Anyu sangat marah, tetapi karena kemampuannya yang terbatas, dia tidak dapat menyelamatkan Luqi. Raja terakhir datang sendiri dan membawa sekelompok orang suci manapun dapat menggantung dan memukulinya. Terlebih lagi, Mo Mei menghalangi bagian depan, karena dia ingin melindungi Lu Chen, dia tidak bisa melewati intersepsi Mo Mei. Luqi bukanlah prajurit tingkat rendah di mataku, tapi musuhku. Musuhku adalah musuh Istana Mo. Istana Mo kita tidak pernah terlalu khusus dalam hal ini. Selama kita bisa membunuh musuh, kita tidak akan melakukannya, tidak peduli menindas yang kecil. Mo Mei tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina. Yuguang Lu Chen berjalan cepat, dan kecepatan orang suci itu bahkan lebih cepat, dan sosok itu melintas, dan dia berada ribuan mil jauhnya. Dalam sekejap mata, orang suci itu mengejar Lu Chen, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih Lu Chen dengan cakarnya. Berat cakarnya menyebabkan lapisan ruang runtuh. Mesin kekuatan cakar langsung mengunci Lu Chen. Kunci aku, itu memaksaku untuk bekerja keras. Wajah Lu Chen menjadi dingin, alis pedangnya mengerutkan kening, dan dia membalikkan hatinya, siap melemparkan pedangnya ke medan perang. Sein, levelnya terlalu tinggi, dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia tidak punya sarana untuk menghadapinya, tapi dia tidak terbiasa duduk diam dan menunggu kematian. Memanggil Zantian Zanshen, hanya ini yang bisa dia lakukan. Biarpun itu kematian, kamu harus menebas lawannya, meninggalkan kenangan mendalam untuk Santo monster itu. Tapi saat ini, suara samar datang dari atas langit, saya, rakyat kerajaan, dapat dengan mudah diintimidasi. Bersamaan dengan suara itu terdengar sebuah jari besar, menunjuk ke arah orang suci yang ingin menyerang Lu Chen. Jari itu muncul dari kehampaan, dan kemanapun ia pergi, lapisan ruang runtuh, menunjuk ke mesin kekuatan, mengunci orang suci itu. Ya, itu Raja Kegelapan. Orang bijak itu dikunci oleh mekanisme udara dan gerakannya tertahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak peduli tentang pemenggalan kepala Lu Chen. Dia buru-buru meminta bantuan, Raja terakhir selamatkan aku.